Setelah Anda nanti menjawab, kita-kita lah yang berada di pihak yang benar. Sehingga saya yang menjadi pihak yang keliru dalam data, fakta, dan logika itu tadi. Nah, jadi mungkin berkebalikan kalau yang lainnya menyampaikan sesuatu itu gembira kalau benar, kalau saya tidak gembira kalau benar. Coba bayangkan Pak, ketika saya menyampaikan tentang potongan guru mengaji, saya benar, Kemenaknya di penjara. Ya kan begitu, kepala bidangnya di penjara. Waduh, berisiko sekali tuh Pak kalau saya menyampaikan sesuatu dan benar. Saya tuh berharap kalau menyampaikan sesuatu bisa salah. Nah, begitu. Jadi ketika kami menyampaikan kemarin ada lurah yang potong-potong itu pengurusan penerbitan PBB ke Dinas Pendapatan Daerah, lurahnya dicopot Pak. Jadi rempong sekali tuh kalau saya menyampaikan aspirasi dan sampai benar. Jadi saya itu berharap, dan beberapa kali juga kan menyampaikan aspirasi tidak terjadi apa-apa juga. Ya malah lebih banyak yang tidak terjadi apa-apa. Cuma itu tadi saya jelaskan bahwa kalau saya sampai benar itu fatal, itu bahaya. Dan saya berharap kali ini lagi-lagi saya tidak benar. Nah, dan lagi-lagi bisa diperbaiki. Itu sih, tidak ada yang lain. Nah sekarang kita ukur satu-satu supaya ada bahan diskusi. Dari 4 jenis pekerjaan itu sampai dibuatnya persuratan ini, itu rabat beton belum tersentuh. Nah, baru yang sudah dikerjakan itu drainase. Itu pun dikeluhkan, Pak, drainasenya itu tidak digali. 1. Drainasenya itu diletakkan saja di atas pondasi yang sudah ada. 2. Salah itu belum tentu, nanti kita lihat konsultannya bicara seperti apa. Pondasinya RTH kan juga diletakkan di atas pondasi juga. Dan itu bicarakan juga di tempat ini, kan begitu. Ya toh? Tapi yang namanya keluhan, Pak, itu dikeluhkan. Nanti penjelasannya bagaimana? Nah, LPM lah yang harus proaktif menjelaskan ke warganya. Ada Pak Lurahnya juga. Nanti Pak Lurah itu pasti lebih baik dan lebih bisa memberikan pemahaman ke warga ketimbang saya, karena beliau itu sudah berbaur dengan warganya, sudah menyatu. Kalau kita kan ketemu sekali-sekali, kan begitu. Nah, itu untuk dari rasanya. Nah, untuk apa namanya tadi? Rabat betonnya belum dikerja. Nah, hari ini sudah ada pekerjaan 15 meter. Yang ke arah sisi kanan itu, yang lurus ke atas itu mungkin 107 meter. Tapi sudah ada materialnya di situ. Apa persoalannya itu? Persoalannya ya dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan ya, paling kita lihat apa sesuai dengan RAB atau tidak. Tapi itu bukan ranah saya itu Pak. Saya juga bukan ahlinya di situ. Itu ada pengawasan, makanya inspektorat kami panggil juga dalam hal ini karena itu terkait ada keluhan. Kalau ada keluhan ya pengawasan kan harus dimaksimalkan. Lah tidak ada persoalan juga Pak, memang harus diawasi. Kan seperti itu. Kenapa diawasi? Karena kita mau berjalan benar seperti apa yang ada di RAB. Jadi mungkin tidak perlu alergika atau merasa apa dengan hal-hal seperti ini. Lah tidak ada persoalan juga, memang harus diawasi. Nah, karena itu bagian melekat dari suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga itu apa namanya, hidrannya itu kan memang, nah, kalau hidrannya ada kabar yang tiba di masyarakat bahwa hidrannya itu tidak akan diadakan karena biayanya mahal. Entah siapa yang mengatakan, siapa yang menyampaikan ke siapa, nanti ya itu yang jelasnya saya ini penyambung lidah menyampaikan keluhan. Atau kemudian apalagi yang keempat, tempat penampungan sampah. Nah, tempat penampungan sampahnya itu Pak tidak ada keluhan. Bagaimana tempat penampungan sampah? Sudah ada. Baik atau tidak? Tidak ada jawaban. Berarti saya nggak baik. Tuh, dari 4 jenis pekerjaan ada 1 yang dinilai baik. Kalau ada yang bilang tidak baik itu, ya berhadapan lagi dengan saya karena saya sudah cross check dan tidak ada jawaban. Berarti kalau hemat saya baik. Nah, jadi kan tinggal 3 yang dijelaskan. Oh, hidrannya Pak, salah dengar itu. Bukan itu yang kita sampaikan. Dan sekarang mungkin sedang dipasang atau di apa. Ya sudah. Tuh, nanti kita lihat tanggal berapa tibanya. Sesuai dengan tanggal sebelum 15 November kah, dan sudah terpasang kah, sudah bisa dipakai kah, sudah diuji coba kah, kan begitu. Mengenai tadi itu apa namanya, drainasenya ya mungkin ada penjelasannya, jalannya mungkin ada penjelasannya itu. Jadi terkait itu saja. Kalau sudah akan dijanjikan dilaksanakan baik, kita mau persoalkan apa lagi? Kalau sampai tanggal 15 November selesai, keempat hal ini dikerjakan, nah
Pak Sudi mau aja percaya dengan laporan-laporan seperti itu. Nah, ada tadi ukuran data, ukuran fakta, dan ukuran logika. Nah, kalau hidrannya, mudah-mudahan saya tidak salah ini. Masuk logika juga kalau hidrannya mau dihilangkan, karena di situ sudah ada pagar pengaman juga yang dibikin yang sesungguhnya tidak ada di pekerjaan yang terpasang. Jangan sampai itu penggantinya. Nah, kan seperti itu. Tapi itu kan jangan-jangan. Lagi-lagi butuh penjelasan, toh. Jadi ada sandaran logika. Ah, ini kapan penggantinya? Kenapa tiba-tiba ada kayak apa namanya? Tapi kalau saya cantik, saya lihat itu barang. Tapi kita tidak melihat cantiknya, Pak. Salah satu toko kita di Kabupaten Wajo pernah dipenjara gara-gara begitu, Pak. Bantuan korban banjir. Menurut hematnya beliau, mestinya ini dibagi rata ini. Karena masih untuk peruntukan 10 orang, nah terdampak 20 orang. Kasih saja 50-50. Yang mau diambil bagiannya bertanda tangan, tidak keberatan. Tapi begitu selesai dikerjakan, ternyata keberatan di kemudian hari, dipenjara beliau. Salah satu toko kita di Kabupaten Wajo. Nah itu mengalihkan menjadi itu tadi itu, ya saya hanya cuma mengingatkan bahwa silahkan, mohon maaf ya, saya tidak pilih kasih, silahkan kalian semua mau terjebak dengan pekerjaan apapun, yang penting LPM-nya sebagai perwakilan masyarakat di sini aman, itu yang saya bela. Bukan berarti Pak Lurah harus terjerumus, enggak. Jadi karena ada kepentingan masyarakat di situ, itu yang saya bela. Kepentingan itu yang saya bela. Silahkan kalau mau macam-macam, segala pertanggungjawaban macam-macam itu kalau tidak didapat di dunia, didapat di akhirat. Tetapi jangan seret-seret masyarakat yang tidak seperlunya. Oh tidak Pak Sudi, ini tidak menyeret siapa-siapa. Oke, ayo kita jalan. Kan seperti itu saja, sederhana. Jadi saya pikir lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih ada dari, silakan. Baik, pimpinan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Yang saya hormati Ketua Tim Prima Aspirasi beserta anggota DPR yang terhormat. Yang saya hormati Ketua Pelita Hukum Independen beserta anggota. Yang saya hormati LPMK Pak Lurah. Dan yang saya hormati dan saya banggakan dari pihak kepolisian, terutama mantan Kapolsek Kirah yang masih segar sampai hari ini. Teman-teman pers yang saya banggakan. Jadi saya langsung saja pimpinan bahwa apa yang disampaikan tadi Pak Sudirman adalah semua itulah melekat di kita semua. Kan itu adalah uang negara yang itu adalah pajak rakyat yang diperuntukkan kembali untuk rakyat. Maka kembali rakyat untuk melihat sudah seperti itukah kondisinya, bukan bahwa kami tidak senang dengan LPMK dengan tidak ada kita di situ. Jadi pada prinsipnya bahwa kita senang dengan hal-hal seperti yang dibuat sudah, tapi memang biasanya kan terlalu kontradiksi yang begituan. Ada yang tidak suka, tapi kalau tidak sukanya karena memang pekerjaan tidak bagus, saya kira no problem. Tapi karena kalau misalnya tidak suka ada sesuatu hal yang di situ tanda kutip, itu juga yang bahaya. Makanya PHI tidak ada di situ. Makanya PHI menyampaikan supaya nanti diklarifikasi. Ya kalau misalnya memang seperti apa yang di PRB-nya semua ada di situ, ya kira-kira persoalan. Nah sementara tadi Pak Ketua tadi bicara, saya sudah dapat informasi dari teman-teman, tempat sampahnya sudah datang, pemadam kebakarannya itu yang portable, yang besar itu yang punya roda, itu yang dipakai. Ada berapa unit itu, termasuk tempat sampah sudah siap di sana. Pada saat setelah kita kirim sudah itu belum ada, tapi tadi sudah ada masuk di WA saya, sudah ada semua di sana standby, tinggal termasuk rapat beton sudah semakin bertambah. Pagi-pagi itu dikirim ke saya, oh ini ada ini Pak, rapat beton ini sudah dikerjakan. Nah waktu itu Pak Sudirman kan mungkin belum dikerjakan, tetapi tadi sudah dikerjakan, sudah ada semua di WA. Jadi artinya apa? Bahwa bagian kontrol ini memang kita membantu juga pemerintah. Di samping DPR yang memang tugasnya untuk di situ, walaupun kita ini PHI tidak digaji, kita juga harus turun tangan di situ. Termasuk juga DPR, lebih-lebih DPR. Apalagi di sana ada Pak Lurah sebagai penanggung jawab di kelurahan situ, bertanggung jawab terhadap itu semua. Ada uang, terutama sebenarnya jangan sampai nanti orang beranggapan bahwa sudah Media Jambi kasih masuk proyek lagi di Wajo. Salah juga kalau begitu, tetapi pada prinsipnya bahwa kucurkan dana ke sini, kami yang membantu untuk mengawasi itu aja. Bukan bahwa saya mau adili saudara-saudara kami sana, tidak ada.
Adik-adik kami di sana juga hanya mau membantu kok. Ada adik-adik yang, dan memang ini proyek artinya pemberdayaan gitu loh. Silahkan kau berdayakan orang-orang yang ada di situ. Silahkan itu kamu lakukan. Tapi jangan juga kita memaksa bahwa saya harus ambil kendali, tidak boleh. Karena memang ada mekanismenya. Nah itu yang coba-coba kita ingin menyeimbangkan ini. Dari sisi lain ada yang memberikan pelaporan, makanya kalau di pertemuan PH itu saya biasa bertengkar dengan Pak Sudi. Saya biasa bertengkar. Kalau saya tidak setuju, saya tidak setuju. Itu. Tapi kalau kita setuju, mari kita. Tapi ini semua untuk memperbaiki, bukan bahwa saya mau mengadili adik-adik kita di sana, dari teman-teman. Tidak ada hak kita untuk mengadili, nggak ada. Kita hanya ingin bagaimana supaya pekerjaan ini semua bagus, dinikmati orang. Ya dulu kan siapa yang mau masuk di daerah situ? Sebelum dikerja situ nggak, saya tidak mau masuk. Motor saya, motor bonyok, motor KPD bonyok, ini motor kota. Nah itu yang ini yang menjadi kesyukuran kita, masih ada anggota DPR yang memperhatikan kita, no? Bahwa kasih proyek di sana menjadi kota cantik di sana. Nah, tetapi jangan juga kok orang mau membangun individual, mau pertahankan dia salah juga itu tidak boleh. Maka hari ini PHI datang ini meluruskan semua ini, bahwa silahkan nanti dijelaskan sedemikian rupa, karena ini sudah ada semua tadi di sini yang tertulis di surat, tempat sampah, pemadam kebakaran, ada pot bunga juga di sana malah, pengecoran kan dia lihat, oh ini kan tinggal 20 hari Pak. Kalau pengecoran, kalau orang mengecor itu 3 hari saya kelar. Misalnya hanya kalau hanya 100 meter 3 hari selesai. Nah maksud saya ini supaya kenapa kita hadir di sini, apa yang dikatakan tadi Pak Sudirman, supaya teman-teman dari saudara-saudara kita juga dari DPR turun juga memantau di sana, bahwa ternyata memang ada pekerjaan program kotaku yang sangat bagus. Pak makadama sih untuk masyarakat dia jangan kena anggota DPR kue ya pasti nano aku loki pandai di bantu kijola pandai, tapi bukan Pak Jirfan, maksud saya bukan, tidak ada di dalam ruangan ini. Apa kok nono kota sisa nggak tuh, wih bagus juga kayak anggota, tapi ini bukan Pak Jirfan, bukan di tempat lain mungkin. Tapi kalau di Wajo tidak, maksud saya supaya kita enjoy, kita menyampaikan jadi PHI tidak ada sama sekali bahwa ada sesuatu yang di sini, tidak ada. Hanya betul-betul kita ingin baik dan kita ingin bagus. Mari kita sama-sama membangun Kota Sengkan dengan program kotaku dikerjakan oleh LPMK. Berarti LPMK masih dipandang bagus untuk mengerjakan itu, masih dipercayalah oleh anggota DPR. Kau yang kerjakanlah ini danau. Suatu saat nanti kalau misalnya anggota sudah saya tidak mau kasih kau lagi. Siapa juga yang rugikan, kita juga yang rugi. Nah ini yang harus juga kita pikirkan. Makanya Pak Sudirman kami tidak punya. Kalau setelah nanti klarifikasi sudah selesai, kelar. Saya kira seperti itu pimpinan. Saya besar harapan kami nanti dijelaskan supaya simpel, karena masih ada juga pekerjaan kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Oke. Sebelumnya aplaus untuk PHI. Dan alhamdulillah ini adalah kita kesyukur bersama di Kabupaten Wajo, karena masih ada teman-teman kita membantu kita di DPR untuk pengawasan di lapangan. Karena jujur mungkin ya itu tadi, kami digaji oleh negara, cuma kan mungkin kalau seperti itu ya saya juga punya dapil, saya juga di Pamana, tapi luar biasa Kakandaku, terima kasih banyak. Dan jujur ini membuat kita semakin positif ke depan bahwa kita butuh saling support, saling mengawasi. Jadi intinya kita ini tidak mau saling merusak Pak, kita ini saling menjaga. Bagaimana pekerjaan teman-teman lebih baik lagi ke depannya, dan terima kasih banyak kembali Kakanda atas perhatiannya. Mungkin saya butuh penjelasan dari mana dulu ini, LPM atau konsultan? Konsultan dulu ya, silakan. Oh ya, boleh Pak Lurah dulu sebagai penanggung jawab wilayah. Silakan Pak Lurah. Cek 1. Baik, terima kasih banyak Kakanda. Pimpinan penerima aspirasi yang kami hormati, Dinda, Pak Haji, selaku juga anggota DPRD Dapil TP, Pelita Hukum Independen, teman-teman dari fasilitator. Kalau Pak Lando ini dia fasilitator masyarakat, oke, sebagai perwakilan daripada TAPR Kotaku yang bertanggung jawab langsung kepada PPK atau dalam hal ini kementerian yang ada di balai, begitu Pak Lando ya. Yang kami hormati juga teman-teman dari Sekretariat Dewan, Insan Pers, dan dari kepolisian yang turut hadir pada hari ini, serta seluruh stakeholder yang sempat hadir. Saya
patut bersyukur dan mengapresiasi teman-teman dari Pelita Hukum Independen karena salah satu fungsi saya yang ada di wilayah Kelurahan Padupa terkait dengan pelaksanaan IBM Kotaku ini turut dibantu. Artinya dalam pelaksanaan IBM ini fungsi saya sebenarnya itu adalah salah satunya adalah membina dan mengawasi. Nah, selama ini jika ada memang masyarakat yang artinya ada hal-hal yang kurang berkenan dengan kegiatan ini, ya tentunya memang boleh ke saya, akan tetapi kalau memang tidak berkesampaian berhubungan langsung dengan saya atau menyampaikan aspirasi saya, bebas saja ke teman-teman yang ada yang lainnya. Artinya di dalam penyelenggaraan kegiatan ini apabila berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan, ya saya berada di pihak yang sama dengan teman-teman dari Pelita Hukum Independen. Artinya sama yang disampaikan tadi oleh Kakanda Pak Sudi itu, bahwa apabila saya yang benar, pernyataannya apabila saya yang benar, saya pun sebagai pemerintah kelurahan dan sebagai fungsi mengawasi dan membina, melakukan pembinaan terhadap kegiatan ini, ya tentu berada di pihak yang aspirator ini. Akan tetapi juga sebagai seorang kepala wilayah yang mana dalam hal ini yang ikut melaksanakan kegiatan ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padupa atau LPM Kelurahan Padupa, yang mana notabene adalah warga Kelurahan Padupa, ya saya juga harus mengayomi warga yang ikut melaksanakan kegiatan ini. Jadi posisi saya di sini sebenarnya di tengah-tengah. Kalau pembawa aspirator ada dalam hal ini Pelita Hukum Independen benar, ya saya harus berada di situ. Tetapi kalau misalnya dalam aspirator dalam forum ini dari teman-teman dari LPM Kotaku, LPM Kelurahan Padupa beserta fasilitator dapat menguraikan dan menjelaskan apa tadi yang menjadi keluhan, dan ternyata memang itu dapat diterima, ya alhamdulillah. Karena saya berada di sini itu tidak lain dan tidak bukan untuk menyatukan atau mencari solusi dari kedua permasalahan yang ada di sini. Baik ya, apabila dari aspirator itu benar, saya harus ada di sana, dan apabila juga teman-teman LPM melakukan kegiatan dengan benar, saya juga harus berada di situ. Baik, selanjutnya mungkin saya sedikit menguraikan atau menyampaikan beberapa struktur yang ada di pelaksanaan kegiatan Kotaku ini. Artinya memang secara anggaran itu LPM ini secara langsung berhubungan dengan Balai Prasarana Kementerian PUPR. Akan tetapi di dalam pelaksanaan itu didampingi oleh fasilitator masyarakat yang dalam hal ini adalah Palando. Sementara untuk pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padupa. Nah, untuk mungkin berkaitan dengan pernyataan atau hal-hal yang disampaikan tadi oleh Kakanda Pak Sudirman, mungkin lebih awal mungkin saya harapkan dulu pernyataan atau bagaimana sih kondisi RAB sebenarnya yang disusun oleh FM atau dalam hal ini Palando. Mungkin itu sedikit uraian atau pernyataan dari saya, dan saya berharap kegiatan kita pada hari ini dapat menemukan solusi sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Kakanda Sudirman itu SHMH, bahwa harapannya sih LPM atau pelaksanaan kegiatan Kotaku ini itu berjalan dengan baik, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini yang mereka atau yang teman-teman dari Pelita Hukum Independen dengar ini itu bisa diuraikan secara lebih detail lagi. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lurah. Saya serahkan ke konsultan pengawas ya. Aspirasi masyarakat Kelurahan Padupa. Semoga pertemuan kita hari ini mendapat berkah dari pertemuan kita ini. Semuanya pekerjaan berjalan dengan baik. Salawat dan taslim pula kita sampaikan junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh peradaban, sebagaimana yang kita alami sekarang ini. Yang kami hormati Bapak anggota Dewan Kabupaten Wajo,
yang kami hormati dari tim Panitia Hukum Independen dan anggota LPM. Jadi langsung saja barangkali saya menyikapi tadi arahan-arahan dari saudara-saudara kita panitia hukum bahwa memang kegiatan di Kelurahan Padupa yang dikelola oleh LPM Padupa adalah kegiatan program Kotaku, program Kota Tanpa Kumuh. Dari program ini adalah program penanganan kawasan kumuh. Karena Kelurahan Padupa, lingkungan Masalemue ada dalam SK Bupati nomor 558 tahun 2000. Nah, di sana ada 6,9 hektar. Jadi dasar itulah yang anggota Dewan Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran di Kelurahan Padupa, tentu melalui aspirasi anggota DPR RI Komisi 5. Jadi itu pada dasarnya kenapa ada anggaran ini yang sebesar 750 juta turun di Kelurahan Padupa, karena ada target pemerintah kabupaten, target pemerintah pusat untuk penuntasan kawasan kumuh, jadi khususnya di Kelurahan Padupa. Makanya ada kegiatan yang dialokasikan di sana itu adalah seperti tadi kegiatan jalan beton, kegiatan drainase lingkungan, tempat sampah, dan proteksi kebakaran yang APAR 2 unit. Kenapa itu dilakukan? Kegiatan-kegiatan itu pertama karena targetnya adalah itu tadi, untuk mengurangi luasan kumuh yang ada di lingkungan Masalemue Kelurahan Padupa yang 6,9 hektar itu. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan LPM terukur insya Allah bahwa outputnya nanti luasan kumuh yang ada di lingkungan Masalemue adalah akan berkurang. Jadi itu outputnya kegiatan Kotaku ini. Jadi kenapa ada itu? Jadi kegiatan yang muncul itu mengacu pada persoalan yang ada. Jadi dibuka datanya itu bahwa persoalan yang ada di sana, persoalan jalan lingkungan ada yang rusak, drainase ada yang rusak, dan ada yang belum punya saluran drainase, maka ada kegiatan pembangunan drainase lingkungan. Drainase lingkungan. Terus kenapa ada tempat sampah? Karena ada persoalan di Kekumuhan di situ, ada tentang penanggulangan sampah yang masih ada. Kenapa ada proteksi kebakaran? Karena masih ada di sana persoalan yang ada di situ bahwa kalau ada kebakaran masih belum bisa diakses oleh mobil pemadam kebakaran. Jadi itu salah satu solusinya bahwa kita mengadakan proteksi APAR untuk melakukan proteksi terhadap bahaya kebakaran. Itu jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadi terhitung kontraknya yang ada di papan kegiatan itu adalah 15 Juli 2020 sampai 120 hari ke depan. Jadi 15 Juli adalah kontrak kesepakatan antara LPM dengan balai. Jadi bukan ini Pak, sebagaimana tadi dikatakan bahwa ini adalah sewa kelola. Jadi bukan seperti kontraktor. Kalau kontraktor itu teken kontrak yang saya pahami bahwa dia sudah punya kemampuan untuk memulai pekerjaan. Jadi kalau LPM teken kontrak baru diurus untuk pencairan dananya apa semua. LPM juga menyiapkan tenaga kerja. Nah sekarang muncul pertanyaan, kenapa sudah mau finish waktunya belum bisa selesai? Ya pertama bahwa kondisi kita itu di sana Pak, lingkungan Masalemue, satu-satunya akses untuk mengakses material itu lewat jalur 2 samping sekolah kesehatan. Ya, lewat situ. Jadi jalan beton yang mau dikerja adalah di situ. Perbatasan yang menyambungkan Kelurahan Patersompe dengan Kelurahan Padupa. Lingkungan Masalemue dengan lingkungan Bulucita. Itu ya, jadi
kenapa jalan beton baru dikerja hari ini? Karena pekerjaan drainase yang dibawa sudah dianggap materialnya sudah ada, terus sudah bisa dilewati kendaraan yang ada dari atas. Makanya baru dimulai di situ, karena satu-satunya akses untuk menuju ke sana lewat itu tadi yang jalan itu. Jadi material selama ini di drop lewat situ. Ada material di drop lewat jalan pisang, tapi harus didorong pakai lori-lori untuk naik ke atas. Jadi itu kendalanya kenapa pekerjaan drainase lama pelaksanaannya, Pak. Saya juga dikoreksi dari balai, Pak. Kenapa drainase lama sekali dikerja? Saya jelaskan bahwa salah satunya akses adalah di situ jalannya. Bahwa dikerja di atas, dibuang di materialnya dari differential di drop di jalan Bayangkara depan masjid, harus diambil pakai gerobak naik ke atas, coba dari gunung, naik gunung. Jadi itu materialnya apa, dari mobil turun naik gunung lagi. Jadi itu kendala yang kami hadapi, yang selain kondisi alam bahwa hujan, karena hujan juga ini berpengaruh pada dua faktor. Pertama, waktu pelaksanaan kegiatan di lokasi kurang efektif karena hujan. Yang kedua, pengaruh material dari penyedia material terkendala di kuari. Jadi ada itu penyebab. Makanya kenapa agak lambat pekerjaan jalan beton. Tapi alhamdulillah hari ini mulai dikerja, dan insya Allah janjinya ke saya bahwa itu mungkin 1 minggu. Jadi itu Pak targetnya. Jadi saya juga sampaikan bahwa cepat-cepat karena kita memang dikritiki sama masyarakat atau tidak, kontrak kita adalah 120 hari kerja. Jadi Jamki juga terlalu alergi dengan ini, sebagaimana tadi dikatakan bahwa ini memang bagian dari kontrol masyarakat, bahwa semua kegiatan memang harus diawasi oleh semua pihak. Yang kedua, tadi Pak katanya drainasenya tidak digali terus dipasang di atas fondasi yang ada. Ya, betul. Ini memang benar adanya, Pak. Yang tidak digali yang tidak benar. Jadi kalau yang dipasang di atas drainase itu, yang dimaksud oleh oknum pengadu ini adalah dua. Yang pertama, itu adalah memang peruntukannya ditambah di atas drainase yang ada, karena dikasih tinggi itu drainase, dikasih rata dengan badan jalan yang sudah ada, jadi dikasih tinggi. Nah itu betul. Nah, memang perencanaannya seperti itu, ditambah 20 cm sampai 30 cm supaya sejajar dengan badan jalan yang ada, karena baru di atas itu dikasih nanti pot-pot bunga supaya cantik. Itu. Yang kedua, memang dipasang di atas drainase yang ada, tapi bukan perencanaannya. Pertama, saat kan rumput semua itu pada belakang itu, samping, yakinkah saya bahwa ini adalah sampingnya sama satu kegiatan yang dimaksud oleh saudara kita yang mengadu. Tapi begini, setelah dibuka kotorannya, kan awalnya itu Pak rumput-rumput itu semak-semak. Jadi setelah dibersihkan, ada memang kondisinya yang tidak ada drainasenya, ada yang sudah dikerja oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah yang sebagian yang sudah dikerja di pemerintah adalah masih bagus. Jadi kenapa itu dipasang di atas? Setelah dibongkar yang sudah tidak bagus, ditemukan ada yang masih bagus. LPM berkomunikasi dengan saya sebagai pendamping. Ada begini kondisinya, di perencanaan tidak ada begini. Tapi setelah di lapangan berjalan seperti ini. Jadi saya katakan bahwa jangan dibongkar kalau masih yakin masih kuat. Tapi hitungannya nanti itu yang tidak dibongkar tetap dihitung bahwa Anda tidak lakukan itu. Jadi akan Anda ditambah kalau misalnya rencananya 10 meter, karena Anda tidak bongkar itu, kita tambah jadi akan bertambah misalnya jadi 10,5. Karena itu yang itu dihitung ulang itu. Tapi nanti di akhir, di backupnya tadi. Jadi itu Pak, barangkali terus APAR, pemadam kebakaran. Jadi Pak, itu APAR tetap ada, itu kegiatan pagar itu yang
dimaksud tadi diduga bahwa itu adalah pengganti, bukan. APAR tidak bisa diganti karena dia masuk dalam 7 indikator kumuh dan itu poinnya 5. Kalau persoalannya yang ada di sana itu kalau poin 5 Pak, dalam penilaian kumuh poin paling tinggi poinnya itu 5. Jadi kalau itu APAR ditiadakan, mutlak akan berkurang, tidak sedikit kurangnya pengurangan kumuh dengan kegiatan yang ada. Jadi itu pagar pengaman memang ada untuk itu pagar pengaman karena jalanannya agak tinggi dari permukaan jalan. Ada juga informasi bahwa ada juga anak-anak yang jatuh di situ. Terus kendaraan juga kalau berpapasan karena jalannya cuma 1,5 meter, kalau motor sama motor berpapasan dianggap kurang nyaman dan berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan. Maka itu diadakan handrail itu pagar pengaman. Dari tujuannya untuk mengamankan orang yang kendaraan, terus untuk mempercantik juga kawasan yang dikerja. Jadi itu Pak jawabannya bahwa tidak ada kegiatan yang ditukar-tukar sesuai dengan perencanaan yang ada. Jadi namun dalam pelaksanaannya ada kekurangan-kekurangan seperti itu, bahwa memang kondisi kawasan yang kami dampingi seperti itu adanya, satu-satunya akses untuk mengakses material untuk lewat yang samping sekolah kesehatan. Jadi cuma itu jadi faktor utamanya sebenarnya yang kenapa jalan beton tidak dikerja baru hari ini, karena pekerjaan drainase dianggap sudah tuntas untuk yang di situ, yang di jalur itu, dan jalur 2 tembus jalan Jalan Pisang samping sebelum SMA 3. Jadi itu barangkali Pak. Jadi insya Allah pekerjaan di atas terukur Pak, dan dari simulasi pengurangan kumuh yang ada dari 6,9 hektar dari intervensi kegiatan yang dilakukan dari 4 macam itu, alhamdulillah di sana jadi 0 kumuhnya. Jadi insya Allah bisa mengurangi beban pemerintah pusat sama pemerintah daerah, bahwa di sana sudah teratasi sebagian. Demikian Pak penjelasan dari kami. Saya sebagai pendamping LPM Kelurahan Padu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, saya tanya dulu fasilitator masyarakat tentang tadi hidran itu tetap diadakan Pak? Ada ya? Ada Pak. Oke. Cuma dia kalau dipesannya, karena itu yang dipesan tidak standby di toko yang di Makassar. Jadi kalau dipesan paling cepat 2 minggu baru ada. Oh, iya. Jadi itu jadi insya Allah sebelum tanggal 15 insya Allah ada itu ya. barang, karena insya Allah ada Pak. Oke, terima kasih banyak. Mungkin dari LPM ada yang, atau mungkin dari masyarakat setempat tidak ada? Oh ya, silakan dari LPM ya. Cek. Perwakilan masyarakat Pak. Boleh. Saya persilakan Pak P ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, salah satu warga yang ditunjuk untuk mewakili warga Padua Timur khususnya. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, saya langsung to the point saja Pak, mengingat waktu yang kita pakai ini. Maaf, nama saya Yogi. Nama asli Elvis tapi panggilan Yogi. Jadi saya langsung saja ini Pak. Jadi saya mewakili, saya juga salah kalau mewakili keseluruhan warga, karena saya belum koordinasi semua. Jadi saya melihat pekerjaan ini, saya sudah koordinasi beberapa warga, dan alhamdulillah, mohon maaf hanya perkenalkan diri bahwa kami sudah masuk salah satu tokoh masyarakat Padua Timur. Jadi kami sejak ada rapat pertemuan, kami sudah memantau sebenarnya ini, selaku warga terus memantau pekerjaan ini. Dan sampai ini hari, bukan saya membela siapa-siapa Pak, hanya menjelaskan bahwa pekerjaan ini sebenarnya tidak perlu sampai di DPR. Laporan ini tidak perlu, kalau saya sebagai warga tidak perlu, karena hanya hal kecil. Jadi saya jelaskan kenapa pekerjaan ini terlambat, karena ada beberapa faktor Pak yang perlu kita paham bersama. Mereka sudah punya time schedule masing-masing. Saya sudah koordinasi dengan Pak Edi berserta rekan
pasti saudara punya time schedule pekerjaan. Tapi kenapa terlambat? Karena itu tadi Pak sudah jelaskan sama Pak Landa, siapa Lando, bahwa jalur untuk akses masuk bahan bangunan material hanya satu Pak. Ini yang perlu kita paham. Makanya saya bilang dari kemarin sampai ini hari di Paduka Timur itu, kalau ada orang yang protes, khususnya warga Paduka Timur, saya anggap ini adalah orang yang paling keliru. Saya sayangkan sekali Pak, karena tidak perlu ada yang dipersoalkan sebenarnya. Hanya just komunikasi saja Pak di sini. Jadi saya sayangkan sebagai seorang warga Paduka Timur, sekali lagi saya tekankan, mudah-mudahan diliput di media, bahwa ini persoalan tidak perlu kita melepotkan perwakilan kita, khususnya anggota DPR. Tidak perlu sampai di meja sini Pak. Tidak perlu sama sekali. Saya bisa bertanggungjawab dan saya tulis di media sosial bahwa apabila ada yang menyimpan di proyek ini, maka sayalah Yogi Patrisompa yang siap membongkar kasus ini. Tapi kenyataannya tidak ada Pak. Alhamdulillah tidak ada. Jadi saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya selalu memantau. Baik masalah campuran, saya kasih nilai plus Pak. Kenapa terkendala, terlambat? Sebenarnya tidak terlambat Pak, karena waktu pelaksanaannya belum selesai. Hanya memang wajar kalau muncul pertanyaan-pertanyaan, khususnya warga, kenapa belum dikerja. Tentu kita harus menyadari diri dulu Pak. Ada faktor cuaca, kendalanya hujan. Dan sudah dijelaskan, jadi saya pikir hanya itu yang saya bisa sampaikan. Jadi kami tegaskan di sini bahwa kami ambil suatu keputusan beberapa warga untuk menulis atau membentuk suatu apa istilahnya ya, pernyataan sikap bahwa kami tidak keberatan atas pekerjaan ini. Buktinya kami bertanda tangan. Beberapa yang kami tanda tangani. Dan inilah ada surat beberapa yang kami sudah kami siapkan Pak. Jadi perlu bapak-bapak ketahui bersama bahwa untuk hari ini hanya satu. Jadi ini adinda saya yang selaku pelapor yang merasa dirugikan. Saya menganggap beliau itu keliru dalam menilai ini pekerjaan. Intinya begitu. Jadi saya yang berpikir sehat bahwa beliau ini, adinda saya ini yang melaporkan ke pihak-pihak tertentu bahwa beliau itu keliru menyikapi pekerjaan ini. Nah, terus ada satu Pak, sebelum saya akhiri, saya hanya mengingatkan ini. Jadi saya sudah konsultasi beberapa warga bahwa mohon maaf ini lebih baik kita transparan, mumpung ada anggota DPR yang mewakili kita, bahwa untuk anggota jurnalis ataupun LSM, tolong saya tegaskan di sini. Di saat Anda menyikapi suatu persoalan ataupun ada laporan, tolong Anda apalagi namanya, koreksi dulu, lakukan dulu klarifikasi sebelum mengangkat di suatu berita ataupun pemberitaan. Kenapa saya bilang begini Pak? Karena sepaham saya, apabila kita mengangkat satu berita tanpa klarifikasi, itu bukan lagi seolah-olah mengiring opini dari masyarakat, tapi ini sudah jelas membawa opini masyarakat ke publik untuk mencembarkan nama baik si pelaksana proyek ini. Dan itulah yang terjadi sebenarnya. Saya kasihan siapapun yang kerja Pak. Saya tidak bela pihak pekerja, tapi itulah yang terjadi. Kasihan si pekerja ini sampai mereka panik. Jadi saya bilang wah saya harus sebagai warga harus mewakili warga Paduka Timur, menyatakan ke pihak yang merasa keberatan ataupun ada mewakili bahwa semua berita ini adalah keliru, just komunikasi yang tidak nyambung. Itu rumusnya di situ Pak. Jadi hanya itu barangkali yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalaupun toh ada yang merasa salah, tolong dikoreksi. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya koreksi tadi kalau just komunikasi itu miskomunikasi ya. Jadi kita diskusi di sini, kita saling mengawasi, saling membangun ke depan. Saya kembalikan ke PHI, kira-kira bagaimana dengan jawaban teman-teman. Mudah-mudahan di sini kita tidak mencari siapa benar siapa salah, ya, bukan siapa benar siapa salah. Tapi mudah-mudahan ini adalah kebenaran kita bersama untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Saya ke tokoh masyarakat lagi ya. Silakan bisa, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nakwan Altar, Ketua LPN Paduka. Saya cuma menambahkan bahwa
Saya mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tinggi kepada Bapak Haji Yunus Panongi karena telah memberikan tanahnya di sana untuk dibuatkan renase kurang lebih 33 meter. Itu suatu kebanggaan kami sebagai pengurus dan warga Masalemoi karena di sana itu tidak ada renasenya. Sehingga saya berusaha beberapa kali ketemu Pak Yunus. Dia memberikan dengan ikhlas, dia memberikan tanahnya untuk dibuatkan renase untuk masyarakat. Yang kedua tadi mengenai sampah, tempat sampah, bahwa tempat sampah yang kami sudah selesai. Karena apa tidak nampak? Karena saya tak tahu nanti ada yang curi karena di setiap jalan itu kami simpan, jadi belum tadi laporannya tidak ada tempat sampah, padahal itu sudah ada, sudah lama Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain? Kalau cukup saya kembalikan ke pihak aspirator. Mudah-mudahan penjelasannya Bapak bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita tunggu konfirmasi kembali dari aspirator. Silakan Pak Sudi. Ya, terima kasih. Jadi untuk pekerja yang belum selesai memang masa waktunya tadi saya sudah ungkap duluan juga, tetapi begini, kenapa aspirasi ini sampai ke DPRD Kabupaten Wajo? Ya, itu tidak bisa dikatakan juga bahwa terlalu kalau harus sampai ke DPRD. Justru tadi fasilitatornya juga sudah sampaikan bahwa meskipun tidak ada aspirasi ini, memang tenggat waktu 120 hari itu harus betul-betul diperhatikan tanpa adanya aspirasi ini. Nah, kalau dikatakan bahwa jadi tadi Pak, saya 12 tahun seperti Bapak fasilitator di lapangan. Jadi paham betul dengan kerja-kerja seperti ini juga. Jadi terkait dengan bahwa ada kendala hujan, ada kendala jalan yang seperti ini, ya itulah tugas awal seorang fasilitator dari awal, bahwa mungkin antara daerah yang satu, lokasi yang satu dengan lokasi yang lainnya itu tantangannya berbeda, sehingga itu memang harus diantisipasi dini juga. Kalau sudah melihat medannya seperti itu, ya memang ya digenjot di awal lah supaya kita tidak ngos-ngosan di akhir pelaksanaan kegiatan. Tapi terlepas dari semua itu, saya tidak menyalahkan itu. Yang jelasnya memang waktunya belum berakhir, masih ada sisa kurang lebih 20 hari, dimanfaatkan saja. Nah, dimanfaatkan saja. Karena ketika memang hal seperti ini kita menyisakan ruang komplain itu Pak, bisa untuk tidak disisakan. Sejauh mana orang mau komplain itu tidak selamanya bisa dikomplain. Coba tempat sampah mau komplain apa? Kan sudah diantisipasi dini. Ya, diantisipasi dini. Tetapi terkait dengan tadi drainase, kan ada jawabannya juga. Ada jawabannya juga. Tetapi terkait dengan yang rabat beton ini, ya ini menyisakan pertanyaan loh. Memang sudah sisa 20 hari tapi belum dimulai pelaksanaan kegiatan. Belum dimulai. Bahwa material sudah ada di situ dengan problematika kendalanya, ya bisa jadi kalau saya diserahkan tugas itu malah mungkin jauh lebih buruk lagi pekerjaan. Tapi kalau memperkirakan seperti itu kan saya tidak ambil. Ya kan, saya tidak ambil toh. Ya, jadi tetapi ini terlepas dari itu semua, kita berharap bahwa Pak Lurah tadi sudah menyampaikan itikadnya akan berada pada posisi itu, meskipun tidak ada PHI juga sudah ada pada posisi itu. Fasilitator tanpa saya tuntut juga sudah dituntut pertanggungjawaban tersendiri dari pihak yang mempekerjakan. LPM juga pertanggungjawabannya. Cuma tadi bahwa satu-satunya hal yang mendorong saya ke tempat ini, apapun alasan pembawa pengaduannya ke saya, adalah jangan sampai ini tidak mampu mencapai limit waktu yang tersedia, yang korban adalah LPM. Itu yang menjadi kepentingan saya selaku Ketua PHI. Ya, itu yang menjadi kepentingan saya selaku Ketua PHI. Bahwa persyaratan ini setelah saya sampaikan, seperti hal-hal yang lainnya, mungkin ada komunikasi untuk bertemu dan seterusnya, mohon maaf, itu bukan kesombongan, tetapi ruang itu betul-betul saya tutup. Tadi saudara mengkritisi wartawan dan LSM dan seterusnya, lapang-lapangan itu yang saya hindari Pak, sehingga tidak mau bertemu.
Tidak yakin juga sih Bapak mau memberi sesuatu ke saya, mungkin mau bicara saja. Tetapi ketika kita bertemu Pak, dan aspirasi ini batal pada hari ini, tidak bisa dibendung Pak, pasti ada apa-apanya. Ya seperti itu. Nah, seperti itu. Bapak tadi baru saja kritik itu. Coba kalau aspirasi ini tidak diteruskan, tinggal satu orang tersangkanya, Ketua PHI. Tidak ada yang lain. Itu. Dan bagaimanapun pertemanan itu tadi dibilang Bang Kadir, yang aslinya itu bertengkar di PHI. Bukan cipika-cipika di situ, aslinya itu bertengkar. Bagaimana kalau Bang Kadir misalnya bilang harus ini A Pak Ketua? Tidak, tetap harus B. Seperti itu. Itu untuk menjaga yang namanya integritas. Karena kalau itu yang sudah rusak, selesai Pak. Kita ini modal-modal kepercayaan hidup dalam kota Sengkang ini. Habis ini Bapak akan ke warkop dan cerita, Pak Ketua PHI itu setelah dikasih 500.000, 700.000, ternyata selesai persoalan. Sudah dikasih 700.000, minta lagi dikasih cukup 1 juta, tidak ada, hanya malunya 300.000 lainnya minta, apa gitu. Jadi ini satu yang menjadi poin terakhirnya adalah harapannya tadi Bang Kadir. Yuk sebagai teman-teman di DPRD, anggota Dewan, yuk turun ke lokasi. Bukan karena ada persoalan, tapi karena kita memang mau melihat kehadiran di situ kan tidak melulu pengawasan, ya toh? Kehadiran di situ juga hadir mewakili masyarakat di situ, hadir. Harapan terakhir karena begini, ketika sudah ada polemik seperti ini, dari kita mami itu membesar itu polemik atau justru polemik itu bisa kita padamkan. Bagaimana caranya? Kalau saya anggota DPRD-nya, malah justru Pak tidak selesai di forum ini. Saya akan gandeng Pak Camat turun besok ke sana, melihat itu lokasi, mewakili masyarakat dan seterusnya. Sehingga jadi apa makna dari kehadiran anggota DPRD di lokasi? Bagi LPM merasa disemangati untuk bekerja di sisi-sisi waktu pekerjaannya. Bagi teman fasilitator merasa dibersamai, jangan merasa diawasi. Jadi itu kan tergantung kita yang merespon sesuatu. Kalau konotasi positifnya kebanyakan, tentu yang negatif pun bisa menjadi positif. Tapi kalau konotasi negatifnya yang kebanyakan, tentu hal yang positif pun bisa menjadi negatif. Apa maknanya bagi warga yang mengadu? Bahwa mereka direspon. Nah kalau anggota dewan sudah hadir di situ, Pak Camat sudah hadir di situ, Pak Lurah sudah hadir di situ, kan kerjanya LPM itu sudah menjadi kerja bersama itu. Kalaupun ada kesalahannya, bukan LPM sendiri yang salah, anggota dewan juga sudah turun, camat juga sudah turun. Jadi itu tergantung bagaimana kita menyikapi suatu model persoalan. Nah, jadi itu pesan saya bahwa mudah-mudahan besok ada yang bisa meluangkan waktunya, khususnya Dapil Tempe lah. Kalau saya boleh memohon, saya mohonlah kepada Dinda Irfan bisa turun ke situ besok. Toh, gandem itu Pak Camat Tempe. Jami naik mobil dinas. Berdayakan tuh itu motor listriknya RTH Baku Bonce naik motor listrik ke sana. Kan bawa mobil juga tidak bisa naik ke atas. Seperti itu. Itu berdayakan Tom itu RTH Calacu itu ada yang sewakan motor listrik di sana itu. Karena kalau kita pinjam motornya Bang Kadir, jelas tidak nak kasih ke dia sendiri tadi. Tanggung untuk pakai motornya tuh, tambah rusak katanya kalau ke sana. Oh dulu. Nah, tuh. Ya, kemudian satu sisipan yang terakhir bahwa Atake juga itu ada aduannya masuk. Cuma memang terlambat 1 jam dari surat saya. Nah, kalau mau melihat siapa yang mengirimnya dan seterusnya boleh. Nanti sambil ini saya perlihatkan. Jadi keluhannya di Atake itu masih fasilitator yang sama ya. Fasilitator yang sama ya. Jadi keluhannya di sana itu Pak cuma satu. Lo kebanyakan pasir apa itu istilahnya? Pasir kasarnya dibanding kerikilnya itu. Saya masih ingat. Pasir kasarnya lebih baik. Tapi itu kasat mata ya Pak ya. Karena mungkin melihat tumpukan-tumpukan di situ lah. Tapi kalau orang yang pernah membangun atau orang yang pernah mengerjakan, ya pasti itu. Karena pasir kasarnya lebih banyak daripada kerikilnya. Walau alam. Tapi ada juga foto-fotonya, ada juga dokumentasi. Ya, iya kotaku juga. Jenis kegiatannya cuma rabat beton saja. Berbeda dengan Kelurahan Padupa ada 4 jenis kegiatan, bahkan tambah 5 tadi. Pagar tadi itu mungkin cuma tidak dipasang di balehonya, tapi itu juga ada 1 jenis kegiatan. Ya terima kasih pencerahannya bahwa indikatornya itu ternyata tidak asal bangun. Indikatornya harus kumuh dulu.
Ya kalau tidak kumuh berarti hasil pembangunannya bukan anti kumuh, tidak mendekati target sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi ya saya tidak mau bilang itulah enaknya kalau bersama saya Pak, karena lebih banyak kan masih lebih lamaan pengalaman fasilitator pemberdayaannya dibanding pengalamannya sebagai pengacara. Nah jadi satu hal yang saya ingatkan bahwa sisa waktu tak masih 20 hari, bagi yang tidak pernah mengerjakan program seperti itu mungkin menganggap bahwa itu waktu yang sangat sedikit sekali dan tidak mungkin dituntaskan. Itu pendapat yang tidak boleh disalahkan juga. Tetapi bagi bapak-bapak, bagi kalian-kalian yang menganggap bahwa 1 minggu pun ini Candi Loro Jonggrang saja itu Pak 1 malam dikerja itu. Iya, 1000 candi ini. 1 malam saja dikerja itu. Nah itu tidak ada pembangunan yang di dunia yang sampai seperti Candi Loro Jonggrang itu. Maksudnya tetapi itu harus mempekerjakan jin dan seterusnya. Yang tidak mampu mempekerjakan jin ya coba kejar limit waktunya yang tersisa. Karena kita beda sumber daya ya. Jadi 2 pesan terakhirnya adalah ini sekaligus closing statement, tidak perlu ditanggapi. Yuk anggota dewan, mungkin sudah saya bisa lihat foto-fotonya di Facebook, di apa, besok sudah turun ke sana bersama Pak Camat Tempe di 2 titik malah. Padupa dengan Kelurahan Atakai. Kalau Kelurahan Atakai Pak perlu direspon cepat supaya tidak merepotkan lagi kita untuk dispersikan di DPRD. Ya kan seperti itu. Nah, ya. Jadi terima kasih lebih dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadir tambahan. Kalau apa yang disampaikan tadi bahwa kenapa sih terakhir saya kerjakan itu? Supaya nanti yang lain juga tidak merusak kalau saya kasih masuk material. Itu sebenarnya intinya di situ. Saya kira hal seperti itu memang iya. Nah ini sebenarnya yang harus kita sampaikan, mungkin bukan fasilitator, mungkin LPMK yang menyampaikan kepada warga bahwa mau pekerja itu model nah ya kalau menurut ini dia apa koro. Ya ini kan sebenarnya hanya miskomunikasi mungkin di situ, sehingga masyarakat itu merasa dia mau jampai kak. Kalau ada embel-embel pribadi urusan belakang, kita dari PH tidak pernah mau campur itu. Kalau pribadi ya pribadi, mas persoalannya karena kami juga kalau contoh di Serikat Buruh kalau tertutup itu komunikasi pasti akan bentrok. Nah ini mungkin yang coba-coba sampaikan. Kau pura nih sampai ke korode mulu mangkali, itu batu jauh memang kutiko kutu. Nah itu persoalannya di situ bahwa ada memang harus yang kita lakukan bertahap. Oh ini dulu, ini kan begitu modelnya. Bukan langsung, oh kau harus kerja. Kan ini tinggal kalau rabat beton hanya 100 meter. Paling lama 3 hari, 1 minggu sudah sangat banyak sekali waktunya itu. Kalau dia tidak bisa selesaikan itu, ya suler Pak Jamekro. Lalu si Sule, masyarakat si Koro Jama, kan persoalan juga kalau begitu. Pak ini kan proyek kan pemberdayaan. Tersinggung nggak masih kasih betul Kore, juga kasih KPM karena apa suka Pak, atau lari kok ya karena apa suka macam apa. Jadi artinya apa? Ini sebenarnya tujuan kita semua baik. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita hanya cross check dalam hal ini karena proyek ini memang tugas kita semua untuk mengawasi itu, bukan cuma tugasnya DPR yang sudah diberikan fasilitas oleh negara, PHI juga diberikan fasilitas oleh ketua PHI yang memberikan fasilitas ke kami. Tapi kalau anggota DPR menyumbang ya sumbanglah ke masjid yang belum selesai pembangunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kandaku. Mungkin masih ada tambahan? Ya, sisa permohonan saja. Jadi saya bermohon dengan serius ini kepada Dinda Irfan ini sebagai perwakilan Dapil Tempe, mungkin bisa menggandeng Pak Haji Sudirman Meru, boleh sendiri, tapi yang jelasnya nah begini, ada Pak dari Polres Wajo juga ini ya tentu memahami kalau ada yang mengadu kemudian ada yang bertanda tangan untuk mendukung dan seterusnya. Nah itu kan yang harus dinetralisir itu, karena sesungguhnya sudah ada pengkotakan kalau seperti itu. Padahal teori sederhananya gampang saja. Ini LPM ini jangan dibiarkan bekerja terkesan kerja LPM, tapi kesankan kerja rame-rame. Caranya apakah Pak Camat di situ harus turun ngecor? Enggak. Tapi Pak, ketika Pak Camat sudah hadir di situ, minimal meminimalisir tuduhan. Oh, Camat juga sudah lihat. Toh? Camat sudah lihat digali apa tidak digali ini, drainasenya kan begitu. Anggota dewan juga sudah lihat. Berarti kira-kira kalau tidak berubah berarti memang sudah seperti itu. Karena anggota dewannya juga sudah lihat, camatnya juga sudah lihat, Pak Lurahnya mungkin dari sejak tadi pagi mondar-mandir di situ. Jadi jangan dibiarkan berkembang itu. Meskipun mungkin maksudnya baik ya, bahwa
memberikan dukungan tanda tangan itu maksudnya baik, tetapi lagi-lagi memang ukurannya bagi fasilitator itu bukan tanda tangan dukungan, tapi waktu 120 hari kerja. Tapi bahwa yang mau mendukung boleh, sah-sah saja, boleh. Tapi yang tidak mau mendukung dan seterusnya tidak terkendala juga pekerjaan karena tidak didukung, kayak seperti itu, karena pekerjaan juga sudah jelas. Tetapi jangan dibiarkan membesar hal yang begituan. Dan gampang saja caranya, hadir kita rame-rame di situ, memperlihatkan diri bahwa oh, LPM tidak kerja sendiri, sudah dilihat juga anggota dewan, sudah dilihat juga Pak Camat Tempe, kan seperti itu. Jadi itu saja permohonan serius kepada Dinda Irfan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup jelas tadi. Sebelum saya akhiri, saya jelaskan dulu bahwa untuk permohonan tadi dari pihak itu drainase tidak digali itu sudah dijelaskan, sudah sesuai dengan SOP yang ada. Kalaupun misalnya kurang atau lebih nanti ditambah kalau yang kekurangan, ya laporannya seperti itu. Rabat beton di terakhir dikerja karena akses jalan masuk ke sana, saya kira clear itu. Terus hidran insya Allah sebelum 15 November pasti akan ada. Kemudian saya jelaskan tentang Kotaku ini aspirasi Komisi 5 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 5 Bapak Haji Andi Wandarwan Naras, dan ini jujur saya kawal dari awal. Pengusulan itu pasti akan saya tahu bahwa di sini. Kenapa? Karena saya bagian dari beliau. Seperti itu. Dan masukan dari Kakanda tadi itu betul, tetapi saya kalau selama ini di presbannya biasanya saya datang, tetapi alhamdulillah sudah ada pengawasan dari teman-teman juga. Terima kasih banyak Kakanda sudah bisa bersama kami. Dan jujur program ini kami dari kecamatan Pak 3 tahun kita perjuangkan tidak bisa dapat. Dan ini alhamdulillah ibu kota kabupaten dapat terus. Saya 3 tahun Pak bermohon agar SK Kumuh itu jangan cuma di ibu kota kabupaten. Saya harapannya ibu kota Kumuh itu juga di ibu kota kecamatan. Ya saya sudah usulkan 3 tahun 2 kecamatan, Pitum Panua, Kelurahan Sio, Kelurahan Bulete, kemudian di Paman itu Kelurahan Cina, Kelurahan Paman saya usulkan. Mudah-mudahan tahun depan saya yang dapat. Jujur ya, secara politis saya senang kalau ada seperti ini. Bisa-bisa ini saya usulkan ke depan, kalau bisa Tempe jangan dulu lah. Kasih Paman atau Pitum Panua lah ya, seperti itu. Tetapi mudah-mudahan tidak, karena harapan kita akan banyak anggaran APBN kita kucurkan ke daerah. Saya kira seperti itu. Jadi permohonan dari Kakanda tadi, saya ini biasa juga bersama dengan beliau datang untuk peresmiannya. Jadi saya biasanya pertama foto, terakhir baru peresmian. Kalau untuk intervensi teknisnya, mohon maaf, saya tidak bisa masuk ke sana. Saya kira seperti itu. Tadi sudah clear Kakanda. Terima kasih banyak. Saya ini kalau beliau ini senior saya, ini kandidat doktor hukum ini. Senior saya di kampus. Kalau Pak Kadir Nongko ini, beliau ini pernah bantu saya waktu di PHK di salah satu ini. Luar biasa beliau. Jadi, oh begitu. Luar biasa Kakanda, Gusri juga. Ya aplaus untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya minta closing statement juga dari Kakanda Haji Irfan Saputra. Mudah-mudahan bisa bersama kita terus di periode-periode ke depan. Amin. Ya, terima kasih Kanda atas kesempatan yang diberikan. Pertama, saya ulang lagi, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pelita Hukum Independen yang dimana Pelita Hukum Independen ini selalu bersama rakyat, ya, selalu mewakili masyarakat yang menjadi apa yang menjadi persoalan di lingkungannya, kembali lagi ke Pelita Hukum Independen. Ya, baru kali ini memang masalah infrastruktur Pelita Hukum Independen hadir di sini. Ya, tentu ini menjadi semangat, bukan saja persoalan di lingkungan masyarakat, infrastruktur juga bisa. Jadi betulan Pak Sudirman ini selaku mentor saya juga. Betulan saya ambil magister, beliau adalah narasumbernya. Jadi saya tahu beliau punya integritas. Saya kira hal-hal yang dalam tanda kutip tadi yang disampaikan itu sudah jauh itu. Ini betul-betul ikhlas karena mengerti betul bahwa sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Saya kira ini salah satu utamanya, ya, sama kita pun juga di DPR, ya, menjadi tanggung jawab kita. Tadi ada permintaan bahwa turun di lokasi. Sebenarnya saya ini sekedar informasi, saya di Komisi 3. Kebetulan ini program Kotaku masuk juga di
bagian Komisi 3 bahwa program Kotaku ini memang khusus untuk ibu kota kabupaten. Ya, ini SK-nya sama-sama kita dari Komisi 3 koordinasi dengan Perkim menetapkan kawasan-kawasan yang dianggap kumuh. Ya, jadi ini kan program Kota Tanpa Kumuh ini adalah salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100% akses universal air minum dan 0% pemukiman kumuh dan 100% akses layak. Jadi sekedar informasi bahwa saya ini sebenarnya selalu juga melakukan pengawasan, tidak terdeteksi. Jadi masyarakat kadang tidak melihat bahwa ada Pak Jirfan ini, karena saya hindari itunya pencitraannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti berharap di kecamatan lain. Jadi mending saya transparan saja bahwa program Kotaku ini memang untuk ibu kota kabupaten saja. Ya. Tapi kita dari Komisi 3 selalu berupaya mengkomunikasikan ini. Selalu mengkomunikasikan ini bahwa kalau bisa di luar ibu kota kecamatan juga bisa dapat, karena kan di kecamatan lain kan ada kelurahan juga, bukan di kecamatan Tempe saja yang ada kelurahannya. Jadi seperti itu, dan saya berharap kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk masyarakat Pak Dupa, bahwa marilah saling merangkul, jangan sampai kita hindari hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan. Ya, bangunlah komunikasi bahwa seperti ini, kalaupun ada tadi yang disampaikan Miss, ya mungkin bisa datang bermusyawarah bahwa seperti inilah mekanisme pekerjaan, sehingga apa yang menjadi pemikiran-pemikiran yang tidak benar, saya kira kita bisa jelaskan secara baik. Saya kira itu kepada pelaksana, tentu kami berharap pekerjaan yang ditargetkan itu betul-betul bisa dilaksanakan secara baik, tepat waktu, ya masyarakat juga bisa menikmati, ya, karena terus terang program ini sangat-sangat bagus, karena di samping untuk membantu pemerintah daerah, kebetulan ini kan anggaran dari pusat, ya APBN, jadi setidaknya bisa mengurangi beban APBD untuk memberikan fasilitas terbaik untuk masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih semuanya, dari pihak kepolisian juga mendampingi. Saya kira itu saja, Kanda. Terima kasih. Insya Allah betulan ini sekedar informasi, anggota DPR ini masih dalam masa reses, ada 3 hari ini. Sekalian juga mungkin nanti saya turun reses juga untuk menyerap aspirasi, jangan sampai masih ada item-item di daerah tersebut belum tercover oleh program Kotaku. Jadi kita bisa sharing untuk menuntaskan program-program yang ada. Saya kira itu, Kanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira cukup jelas tadi. Saya kira cukup ya dari PHI. Untuk masyarakat juga LPM, Bapak lihat sendiri, kami saja di DPR ini bertengkar kalau program seperti ini. Jadi minta tolong untuk bantulah program kalau ada di wilayahnya Bapak. Terima kasih banyak Pak Lurah, Pak Andi Parawansa, salah satu owner ST Halmadu Keleng, tempat saya bernaung. Kakanda Andi Edi, tetap keep kalem, ya. Cukup sampai di sini, kita berkarya untuk masyarakat. Ya, itulah risiko sebuah pekerjaan, pro dan kontra pasti akan ada. Karena dalam dunia politik sekalipun, orang yang bisa berjalan di atas air saja, lawan politik pasti akan bilang dia tidak bisa berenang.
Jadi ya kita harus siap untuk itu. Terima kasih banyak juga Pak mantan Kapolsek Pak Haji Muhammad Nasir. Terima kasih banyak Pak sudah setia bersama kami. Bapak fasilitator masyarakat ya. Terima kasih banyak sudah mendampingi masyarakat Kelurahan Padupa. Adindaku Andi Obi, terus berkarya Andi. Perjalanan masih panjang. Iya. Seluruh masyarakat yang sempat hadir terima kasih banyak. Teman-teman pers juga. Siapa ya? Pak Mulis. Terima kasih banyak. Pak Ical tadi. Pak Cender investigasi. Thank you sudah bersama kami juga. Dari Pak senior saya ini. Yang paling ganteng ini Bahana. Bahana juga ya. Siap. Senior saya terima kasih banyak sudah bersama kami. Wajah terkini juga. Siap. Oh yang perempuan ya. Ada atas sama siapa? Oh iya. Terus bersama kami di DPRD untuk bagaimana membantu masyarakat. Saya kira cukup. Terima kasih banyak semuanya. Saya ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri minallahi mustan wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.